It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Ketemu lagi bareng gue di episode kali ini. Gue mau cerita mengenai seorang aktris dan juga seorang penyanyi asal Hong Kong yang dijuluki oleh media Hong Kong sebagai Dewi Kecantikan. Namanya adalah Gigi Lai. Bahkan nih katanya di usianya sekarang yang udah kepala 5, dia itu masih terlihat cantik dan juga awet muda. Namun sayangnya dia harus pensiun di puncak karirnya. Kira-kira ada apa ya? Kenapa bisa sampai kejadian seperti itu? Yuk langsung kita mainkan. Gigi Lai lahir pada tanggal 1 Oktober 1971 di Hong Kong. Kakeknya bernama Lai Man Wai, adalah seorang sutradara film Hong Kong pertama yang berjudul Chuang Chi Test His Wife pada tahun 1913. Kakeknya ini sampai mendapatkan julukan Bapak Sinema Hong Kong karena mungkin dia ini sebagai pionir ya di dunia perfilman. Di dalam film ini, kakeknya Gigi itu berperan sebagai istri Chuang Chi. Kalian pasti bingung dong. Enggak, gue nggak salah ngomong. Bener yang gue sebut itu. Jadi pada era itu atau pada zaman itu perempuan ini masih enggan berpartisipasi dalam bisnis pertunjukan atau dalam bisnis hiburan. Jadi masih agak tabu nih. Jadi waktu itu dia nggak cuman jadi sutradara, tapi dia juga jadi aktris atau aktornya di film itu. Hebat ya, bisa berani tampil beda nih. Tapi dalam film itu juga nggak terlihat sebagai kayak transgender sih guys, karena alami aja. Sedangkan neneknya yang bernama Lim Chuchu adalah seorang bintang era film bisu. Jadi memang Gigi Lai ini bisa disebut darah seninya kental banget ya dari sang kakek dan juga neneknya. Namun sayangnya kiprah keluarga Gigi Lai di dunia hiburan nih gak berlangsung lama karena mereka sempat bangkrut. Paksa Gigi ini memasuki dunia hiburan pada usianya 14 tahun demi menghidupi keluarganya dan juga demi membiayai sekolah adik-adiknya di Inggris. Jadi sebenarnya mungkin dia awalnya nggak terlalu kepengen-kepengen banget nih. Tapi karena kondisi akhirnya terjun juga guys ya. Film debut pertamanya itu adalah film yang berjudul Happy Ghost kedua pada tahun 1985. Ini gue tahu filmnya. Filmnya seru dan juga lucu. Lalu pada tahun 1991, Gigi Lai mengikat kontrak dengan stasiun televisi TVB. Karena itu dia nih mulai banyak nongol nih di serial-serial TV atau sinetron ya. Karya-karya terkenalnya antara lain adalah serial yang berjudul The Heaven Sword and Dragon Saber. Kalian pasti pada tahu lah film ini. Ini salah satu serial yang kondang banget pada era itu. Terus ada juga serial TV yang berjudul World and Beauty di tahun 2004. Nah, melalui serial ini, Gigi Lai itu mendapatkan penghargaan. Penghargaannya tuh nggak sembarangan ya guys ya. Dia tuh mendapatkan penghargaan sebagai aktris terbaik dalam TVB Anniversary Award. Nah, sedangkan film-filmnya yang terkenal antara lain adalah Kung Fu Cult Master pada tahun 1993. Di sini dia adu akting dengan Jet Li dan juga Sammo Hung. Ini film juga legendaris banget guys. Lalu kiprahnya juga berlanjut ketika dia membintangi sequel film yang Dangerous bareng aktor Ekin Cheng. Lagi-lagi film di mana dia terlibat nih film yang booming ya. Karena film yang Dangerous ini namanya pun semakin tenar. Sampai akhirnya pada pemutaran film The Gem of Life pada tahun 2008 yang lalu, Gigi Lai mengumumkan bahwa tiba-tiba dia akan pensiun dari dunia hiburan karena alasannya untuk merawat adik laki-lakinya yang mengalami kecelakaan sangat fatal. Jadi kondisi adiknya ini bisa dibilang antara hidup dan mati ya guys ya. That's why dia rela meninggalkan apa ya, ketenarannya, rela meninggalkan rezekinya demi merawat sang adik. Nama adiknya adalah Stephen Lai. Dia adalah seorang dokter kulit. Nah, Stephen itu mengalami kecelakaan yang terjadi pada tahun 2007. Karena kecelakaan ini pun dia mengalami koma selama 3 bulan dan hampir tewas ya guys ya. Akhirnya Gigi itu memutuskan mengambil alih bisnis klinik perawatan kulit milik Stephen. Gigi berkata bahwa bisnis perawatan kulit ini adalah seperti buah hati milik adiknya. Waduh, ini deep banget ya menurut gue ya. Sampai serela itu dia meninggalkan karir demi
apa ya, untuk orang lain gitu ya. Itu berat loh menurut gua. Jika bisnis ini ditutup, kata adiknya tuh dia nggak punya apa-apa lagi selain itu di dalam hidupnya. Karena itu pun Gigi membuat dirinya tuh menjadi termotivasi untuk melakukan hal ini. Atas alasan itu pun, selama masa pemulihan adiknya, setiap hari tuh Gigi selalu mendiskusikan mengenai operasional bisnis ini dengan adiknya. Karena Gigi yakin bahwa hal inilah yang memberi adiknya semangat dan juga dorongan untuk bisa survive dalam hidupnya. Jadi inilah alasan Gigi pensiun dari dunia hiburan, guys. Tentunya berita pensiunnya Gigi ini mengejutkan para penggemarnya di mana-mana. Karena itu Gigi bisa dibilang masih di puncak karirnya ya. Gimana sih orang lagi kondang-kondangnya tiba-tiba ditinggal gitu aja ya? Atau lagi sayang-sayangnya nih ditinggal gitu aja. Pasti rasanya gimana gitu, guys. Dasar namanya blessing in disguise. Setelah Gigi meninggalkan dunia hiburan, dia malah bertemu dengan pujaan hatinya nih. Dia ketemu seorang pengusaha kaya bernama Patrick Ma Tingkung. Dan mereka tuh bertemu di tahun 2009. Sebenarnya nggak lama setelah mereka ketemu itu mereka langsung menikah. Jadi sampai beredar rumor kalau Gigi itu udah hamidun, guys. Tapi rumor itu berhasil ditepis mengenai kehamilannya ya. Barulah pada tahun 2010, tepatnya di bulan Maret, Gigi Lai mengumumkan bahwa ia sedang mengandung anak kembar. Dan pada tanggal 25 Juli 2010, ia melahirkan dua anak perempuan bernama Patricia dan juga Gianna. Bagus ya namanya ya. Lalu pada tanggal 8 Oktober 2012, ia melahirkan putri ketiganya. Jadi anaknya cewek semua nih ya. Anaknya nih yang ketiga namanya agak lucu nih, namanya Pejela. Lucu ya, dan unik kalau menurut gua. Jadi total mereka punya tiga orang putri. Tar dulu, jangan lanjut dulu ya. Balik lagi nih ke cerita tentang adiknya. Kalian pasti penasaran dong, gimana sih kabar adiknya? Jadi sebenarnya pada tanggal 20 Desember 2023 yang lalu, Gigi tuh sempat memposting foto acara ultah adik laki-lakinya Steven ini di sosial medianya. Foto ini bisa dibilang sangat mengharukan untuk para penggemarnya Gigi ya. Karena dalam foto tersebut, itu tampil kedua orang tuanya Gigi dan Steven. Jadi mereka foto bareng. Terus ada Gigi dan Steven berdua doang. Nah, di salah satu foto tersebut memperlihatkan Steven ini udah bisa berdiri. Namun walaupun terlihat baik-baik saja dan sehat, cuman memang kelihatan lah dia ini pernah mengalami sesuatu kecelakaan ya. Karena dari cara berdirinya tidak terlihat seperti orang normal. Ya kita semoga apa ya berharap Steven ini semakin membaiklah kondisinya ke depannya ya. Para penggemar Gigi pun sangat tersentuh ya melihat kedekatan Gigi dan keluarganya ini. Luar biasa ya menurut gue memang Gigi ini ya. Jadi, lu meninggalkan semuanya demi keluarga, itu sesuatu yang keren dan indah banget ya guys ya. Dan moga-moga sih, gue bilang Gigi ini bisa comeback ya, terjun balik lagi ke dunia hiburan, ataupun ya mungkin apalah melakukan konser dadakan, atau misalkan jadi cameo di film apa, itu kan buat fan service nih para penggemarnya. Kenapa sih yang gue highlight dalam cerita ini pengorbanannya Gigi Lai? Karena menurut gue ini sesuatu yang luar biasa ya. Tapi dalam sebuah wawancara, Gigi tuh berkata kalau perbuatannya ini bukanlah sesuatu yang mulia. Dia tuh tidak merasa telah berkorban. Jadi kayak emang ini emang harus gue lakukan aja nih kewajiban gue. Memang terkadang dia bilang dia tuh merasa lelah. Tapi dia menikmati proses merawat keluarganya. Buat dia menjaga keutuhan keluarganya adalah sesuatu hal yang sangat penting. Sekarang sudah lebih dari satu dekade, bisnis perawatan kulit milik Dr. Steven, adiknya ini dijalani oleh Gigi. Dan bisnisnya ini berjalan dengan cukup baik dan juga keadaan di rumah Gigi juga sudah lebih stabil dan juga baik-baik saja gitu ya. Maka orang tuanya pun berkata kepada Gigi, sekarang nih saatnya kamu untuk mengejar mimpi kamu. Tapi ternyata Gigi ini beda guys. Pemikiran dia berbeda dengan orang tuanya. Inilah mimpi dia. Dia tuh memiliki harapan untuk menjadi seorang ibu yang baik. Karena kan anaknya tadi udah tiga ya. Karena dia sangat mencintai sekali anak-anak dan keluarganya. Jadi daripada karir, mending gua merawat keluarga. Tapi ada satunya, tapinya.
Tapi dia udah tajir guys, tenang aja, nggak pusing. Nggak usah ngejar karir lagi, ya nggak? Kenapa gue bilang tajir? Tadi kan kalian tahu nih, Gigi ini meritnya sama seorang pengusaha. Tapi ya nggak sekedar karena merit sama orang tajir, terus case close. Enggak sih guys. Ternyata mereka ini memang punya hubungan yang unik ya. Baru-baru ini, pada tanggal 18 Januari 2024 yang lalu, di awal tahun ini nih, Gigi dan sang suami ini merayakan ulang tahun pernikahan di yang ke-15. Cukup awet ya untuk seorang selebriti. Gigi memposting di sosial medianya sebuah foto buket bunga peoni merah dengan bertuliskan kartu yang ada pesannya nih. Pesannya tuh cukup menyentuh ya. Tulisannya gini, untuk istriku yang luar biasa, Gigi. Lalu Gigi menulis caption nih di postingannya seperti ini. Bergandengan tangan, kita telah melewati 15 tahun bersama. Terima kasih telah mengingat untuk mengirimi saya bunga favorit saya setiap tahun. Jadi hubungannya mereka ini seperti bunga-bunga ini ya, penuh warna dan juga penuh vitalitas. Romantis banget ya ternyata suami istri ini ya. Kalau menurut gue memang bukan apa harta bukan segalanya ya buat Gigi. Kayak tadi dia rela nih meninggalkan karir dan juga kebintangannya demi merawat keluarganya. Ya, moga-moga mereka tetap awet ya keluarganya dan juga baik-baik saja jauh dari musibah. Oke guys, subscribe.